Polisi mengungkap 4 jenazah tewas mengering di Kalideres. Apakah kematian memiliki keterkaitan dengan temuan-temuan di rumah korban? Kita akan berbincang dengan mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, serta Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat Selamat malam. malam Mbak Friska, selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Titik terang terakhir terbaru tadi disampaikan bahwa ada motif yang mulai dilihat oleh penyidik. Kalau dari Pak Ito, apakah motif ini bisa mengungkap secara paralel apa yang jadi sebab kematian 4 korban ini? Baik Mbak Friska, kalau menurut pengalaman saya dalam olah TKP itu yang paling utama adalah harus ditemukan dulu bukti-bukti. Hmm, Jadi bukti-bukti yang ditemukan ini kemudian nanti dikaitkan dengan yang tadi ya, ya, bahwa ada motif. Kan kalau dilihat daripada bukti ini pasti akan melibatkan ahli patologi ya, ya, kemudian ahli forensik ya, kemudian juga toksikologi, DNA, kemudian juga ada dari Inavis dan juga forensik dari Polri ya. Kemudian kita melihat memang di sini kan sementara ini belum ditemukan indikasi adanya tindakan kekerasan ataupun pihak lain yang terlibat. betul. Tapi tentunya kalau saya melihat daripada penyampaian daripada Direktur Krim Polda Metro Jaya, Pak Hengki ini, Kombes Hengki menyampaikan bahwa di sini kesannya adalah Polri memang harus hati-hati Hmm, sebelum harus cermat sebelum menentukan sesuatu kesimpulan ya. ya, Kesimpulan karena di sini kan juga sudah melibatkan dari tim gabungan ya dari Rumah Sakit ya, Sukanto termasuk RSCM ya. UI ya. Karena di sini kita perlu juga ada ahli-ahli yang independen ya sehingga dengan pengetahuan dan pengalaman daripada ahli ini bisa disimpulkan penyebab dari kematian. Jadi penyebab Hmm, kematian ini sementara ini adalah bukti yang ditemukan, hmm, kemudian dugaan motif yang dilakukan oleh para korban, ya. nanti dilihat keterkaitannya, apakah penyebabnya ini apa. Itu sementara Oke. yang bisa saya simpulkan, Mbak. Misalnya tidak ada bahan makanan, ada kapur barus, bedak, lilin, mobil korban sempat dijual, dikaitkan dengan motif tadi. Kalau Pak Ito lihat sudah mulai ke arah titik terangnya ditemukan karena sejak awal ini kan barang bukti sudah ditemukan tapi motifnya belum tahu. Kalau tadi Kombes Hengki bilang Ya, sudah ditemukan motifnya, ya. Yang jelas kalau kapur barus itu kan biasa digunakan untuk menghilangkan bau ya, Mbak ya. ya, Nah, kemudian kalau dikatakan tidak makan, kenapa tidak makan? Tentunya dia ada mungkin akan didalami dari unsur psikologi ya, psikologi. Kira-kira apakah ada motif tertentu yang dilakukan yang bersangkutan. hmm, Tapi kalau learning point di sini ya, atau poin yang bisa kita ambil di sini bahwa ini juga menjadi satu pelajaran bagi ketua RT ya, karena di ya, lingkungan itu kan paling tidak kepedulian daripada tetangga, kepedulian daripada RT yang sudah tidak keluar berapa hari, ini tentunya harus ada upaya-upaya untuk dilakukan pengecekan yang bisa nanti dilaporkan kepada pihak kepolisian. hmm, Karena kalau sampai beberapa hari, saya kira ini mungkin salah satu ciri masyarakat kota ya Mbak Friska ya, ya, kadang-kadang kurang peduli dengan ya. tetangganya. Nah ini mungkin dapat menjadi pelajaran bahwa di tempat-tempat lain juga sebaiknya kepedulian terhadap tetangga, tanggung jawab daripada ketua RT lingkungan ini juga sangat diperlukan ya, jangan sampai kasus ini terjadi lagi. Kalau Saya kira Kompolnas mengawasi polisi yang sedang menyelidiki kasus ini, apakah melihat memang sudah on the track dan juga titik terangnya sudah terlihat, Pak Beni? Iya, kami memantau terus eh, proses penyelidikan ini dan memang kami melihat kemajuannya cukup signifikan Mhm. dan mulai mengerucut lah ya. Ya, Belum belum menetapkan satu motif tertentu tapi mulai mengerucut. Nah, ini ada satu proses yang perlu kita hasil otopsi karena ya, nanti bisa terungkap penyebab kematian. Kemudian digital forensik untuk nanti ya, 2 HP itu isinya kemana dengan siapa ya. dan kontennya apa. Nah, satu lagi profiling terhadap 4 orang ini. Hmm, Mereka aktivitasnya apa, kemudian kerja di lingkungan kerja ya, bagaimana, komentar dari teman-temannya. Ini nanti dari psikologi tentunya juga akan sudah dilibatkan dalam hal ini untuk nanti profiling terhadap 4 orang ini bisa membantu dalam rangka menyimpulkan nanti motifnya apa. oke. Nah, kemudian juga menyangkut masalah
hubungan dengan keluarga yang lama Terputus ya. itu juga tentunya perlu digali faktor apa yang menyebabkan itu hingga hubungan antar keluarga ini sampai putus dan menjauh begitu. Termasuk bukti yang harus didalami kah kalau menurut Kompolnas, misalnya buku yang ditemukan di lokasi, coretan-coretan dari korban begitu? Betul, itu menurut saya menjadi penting karena bacaan mereka selama di situ kira-kira adalah ya buku itu, entah buku tentang beberapa agama, catatan yang mereka buat, kemudian adakah tanda-tanda yang diberikan di buku itu menjadi kajian yang nantinya mungkin akan ada relevansinya lah dengan kenapa sampai ini mereka lakukan begitu. Oke, kalau dari tentu informasi terbaru dan juga valid dari polisi yang menyidik. Tapi kalau dari Pak Ito melihatnya temuan saat ini, apakah polisi mengerucutkan penyelidikan ke para korban ini, ataukah masih dimungkinkan juga ke pihak sekitar? Karena kalau dikatakan beberapa kali dengan keluarga, dengan tetangga sudah putus hubungan lama. Ya, saya kira gini, Mbak. Yang pertama yang disampaikan Pak Beni itu adalah yang akan menentukan adalah dari hasil otopsi. Ya. Otopsi ini kan akan bisa disimpulkan atau diperoleh satu penyebab daripada kematian. Kalau sudah diotopsi, kemudian kan di sana ditemukan juga bukti-bukti yang ada. Ya. Sekecil apapun, apakah itu buku, apakah itu ada hubungan komunikasi ya. Kemudian juga yang betul yang disampaikan Pak Beni, karena profiling ini penting sekali ya, karena profiling ini menyangkut masalah psikologi. Jadi seseorang itu kan bisa kita baca daripada hasil profilingnya. Ya. Apakah dia tertutup ataukah memang dia menganut. Nah, ini dari keterangan komunikasi bisa saja dia mungkin bisa ditemukan satu indikasi bahwa yang bersangkutan itu adalah menganut satu kepercayaan tertentu dan lain sebagainya. Tapi kan tentu ini dari pihak kepolisian tidak ingin tergesa-gesa untuk menyampaikan kesimpulan. Makanya memang karena ini memang kematian yang misterius tanda kutip, tentunya juga ini juga penyidikannya beda dengan kematian yang kalau kita bisa melihat ada penyebabnya dari orang lain ya terkait dengan orang pelaku lain. Kalau ini kan kematian yang boleh dikatakan kalau nanti dari hasil otopsi mengatakan bahwa itu tidak ada tanda kekerasan, berarti kematian yang diakibatkan oleh diri sendiri. Nah, pertanyaannya kenapa? Dari kenapa itu akan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ditemukan di tempat TKP, ditemukan juga dengan keterangan saksi ahli, terutama yang kita kan sudah melibatkan juga dari RSM, ya RCM UI, dari Rumah Sakit Sukanto, kemudian dalam profiling ini juga Polri juga melibatkan ahli-ahli psikologi yang dimiliki oleh Polri. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau saya lihat, dan saya juga kebetulan bertanya-tanya kepada Polda bahwa ini sudah semakin mengerucut. Mudah-mudahan kasus ini segera dapat terungkap penyebabnya, motifnya, dan juga tentunya hal-hal lain yang bisa disampaikan ke masyarakat penyebab dari kematian ini. Ya, karena ini jadi teka-teki harus clear juga begitu ya, Pak, itu ke publik. Kalau Pak Beni melihatnya kalau ini misalnya dinyatakan kematian yang disebabkan oleh diri sendiri, apakah artinya bisa disimpulkan ya case closed begitu, Pak Beni? Iya, jadi yang pertama tentunya setelah nanti bisa disimpulkan dan kesimpulannya demikian, tentunya kasus ini ditutup. Tetapi yang perlu didalami juga adalah dia sampai dengan memutuskan langkah itu, apakah ada pihak lain yang mempengaruhi. Artinya ada ajaran yang diberikan dan sebagainya disampaikan sehingga mereka termotivasi untuk ikut dan melakukan hal seperti ini. Nah, itu perlu didalami. Mudah-mudahan bisa terungkap dari digital forensik yang dilakukan terhadap 2 handphone milik korban. Komunikasi terakhirnya bagaimana, kemudian kontennya bagaimana. Oke, jadi kalau ada yang memengaruhi atau tidak memengaruhi, menyambung yang disampaikan Pak Beni tadi, Pak Ito melihat ini harus sampai tuntaskah agar jangan ada kalaupun terbukti seperti hal tadi, tidak ada korban berikutnya yang jatuh? Ya, betul.
Itu inti yang utama ya, Mbak, ya, bukan berarti kita melihat daripada kasusnya saja. Iya. Tetapi hal ini pun kan sekarang kan bagaimana kepedulian kita jangan sampai kasus ini terjadi. Mhm. Kalau di sini kan indikasinya bahwa lingkungan di tempat korban itu tinggal adalah tingkat kepeduliannya mungkin, tidak terlalu baik ya. Nah, Ya. tentunya ini menjadi tanggung jawab daripada kepala lingkungan atau ketua RT, paling tidak dia bisa mengecek kalau 1, 2 hari orang ini tidak keluar kenapa, kan bisa diketok ya, apalagi orang itu ada di dalam. Ada apa gitu kan. Nah, kalau dikaitkan dengan, barang bukti yang ada salah satu di antaranya misalnya kapur barus. Ya. Kapur barus itu kan kita tahu digunakan biasanya untuk supaya mayat itu tidak berbau ya, Ya. kemudian juga untuk tentunya proses pembusukannya ini kan tidak tidak cepat tercium, itu bisa, memerlukan waktu yang lama. Nah, ini Ya. supaya nggak terjadi lagi, mungkin ini ya saya terima kasih, berarti dari Kompas kan sudah ditonton oleh masyarakat Indonesia, paling tidak ini menjadi pelajaran bagi para ketua RT, jangan sampai terjadi di lingkungannya. Jadi kalau ada kasus seperti orang yang tertutup, kemudian tiba-tiba beberapa hari tidak pernah keluar, tapi masyarakat tahu ada di dalam, minimal tetangganya memberitahu kepada ketua RT. Dan Mmm. itu akan bisa dilakukan langkah-langkah jangan sampai kasus ini terjadi lagi. Mmm. Demikian Mbak Friska. Jadi kalau bicara kasus ini, Pak Beni juga setujukah bahwa longgarnya kepedulian sosial tidak bisa dilepaskan dari kasus tewasnya 4 orang di Kalideres ini, Pak Beni? Betul, jadi memang ya kita semua tahu bagaimana kehidupan di perkotaan ya. Orang sudah tidak saling peduli karena kesibukan masing-masing, mengurus diri dan keluarganya. Kemudian juga eh, ruang untuk bergaul kan terbatas dibanding dengan di desa, di daerah-daerah ya, yang hubungan kekeluargaan, kekerabatan dan saling silaturahmi itu masih terjaga. Nah, ini perlu menjadi perhatian khusus. Di samping itu, kita juga mempelajari ada beberapa kasus yang ciri-ciri pelakunya Ya. itu memang mencari tempat persembunyian di tempat-tempat yang lingkungannya memang tidak bergaul. Jadi sebagai contoh, Oh. ketika kami menangani dulu kasus teror ya, Ya. itu hasil identifikasi kami, para pelaku itu memilih daerah dengan karakteristik tertentu. Di antaranya tidak bergaul dengan tetangga, Ya. tidak sapa menyapa dengan tetangga, tertutup, kemudian juga lingkungannya termasuk RT-nya juga tidak peduli. Setelah terjadi penangkapan baru terkaget-kaget. Ya. Iya. Karena tidak peduli dengan lingkungan Iya. sekitar. Inilah yang jadi pelajaran mahal juga dari kasus ini. Di satu Betul. sisi harus mengasah kepedulian sosial, tapi bicara kasus hukumnya satu bukti bukan bukti, satu saksi bukan saksi. Karena itu sekarang pihak penyidik harus bekerja secara hati-hati untuk mengungkap kasus hingga tuntas. Terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Mantan Kabar Eskrim, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Terima kasih juga sudah hadir Pak Beni Mamoto, sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak.